titik. Nah. Udah. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kali ini akan bahas mengenai bab yang membahas mengenai critical success factor, Delphi method, dan balance scorecard. Jadi langsung aja. Ini anggotanya ada Rijal, ada saya Rifza, dan ada Nimas. Nah, jadi ini yang bakal kita bahas di video kali ini. Itu ada critical success factor, Delphi method, metode balance scorecard, ilustrasi dari balance scorecard, dan study case. Pertama ini ada critical success factor. Nah, CSF ini adalah suatu set kebutuhan yang jika terpenuhi akan menjamin kesuksesan bisnis yang dijalankan. Terus CSF juga sering dikatakan sebagai value driver atau cost driver. Karena aktivitas yang menyangkut CSF ini menurunkan biaya atau malah menambah nilai produk yang akan disampaikan ke pelanggan. Contoh dari CSF ini misalkan ada development sebuah produk baru, kemudian research development, dan customer service. Jadi intinya adalah CSF ini adalah definisi sukses bagi sebuah perusahaan. Nah ini critical success factor diidentifikasikan dari dalam dan luar organisasi. Terus dia dilihat dari level perusahaan, industri, dan secara general environment-nya seperti apa. Nah, ada 2 poin secara garis besar cara mengidentifikasi CSF. Yang pertama itu melihat banyak environment yang menyangkut. Misalkan perusahaan itu nyangkut sama ekonomi, terus sosiologi, politik, terus ada kompetitor yang pasti, terus teknologi yang sedang berkembang pada zamannya. Kemudian melihat faktor internal sendiri dari perusahaan itu, apakah mampu untuk menjawab peluang-peluang yang diidentifikasi di poin awal tadi. Apakah internal mereka seperti resource, terus pegawai, teknologi mereka cukup untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada di luar sana. Nah, itu cara mengidentifikasikan critical success factor. Nah, ini ada beberapa kriteria dari critical success factor. Ada 5. Yang pertama itu impact on performance measure. Nah, ini pengukuran lah kayak sales, terus profitability, cash flow. Ini bisa jadi kriterianya sebuah CSF. Terus hubungan dia dengan tujuan strategi. Nah, relationship with goals and differentiation, cost minimization, market segmentation yang lebih ke arah strategis. Terus relationship with to life cycle stage of product or business. Jadi produk dan bisnis yang mereka tawarkan ada hubungannya nggak sih? Nah, itu bisa jadi kriterianya sebuah CSF. Nah, kemudian adalah relationship with major business activities. Jadi bisnis utama dari sebuah perusahaan itu bisa juga jadi kriteria sebuah critical success factor. Kemudian ini adalah relative size of investment. Kayak berapa sih uang yang kita butuhkan nanti di masa depan. Kayak gitu-gitu tuh bisa jadi sebuah CSF. Kriteria CSF juga. Kemudian ada ini contohnya dari critical success factor. Jadi dikasih satu CSF. Ini overall corporation strategic plan ini bisa disebut juga CSF-nya di bagian strategik. Nah, CSF-nya strategik ini bilang develop the highest quality and service offered in industry. Terus MIS strategic plan-nya itu ada 3, yaitu development MIS that support managers ability to monitor change in service quality, terus development MIS that supports development of new high quality service product, terus development MIS that supports the customer's idea of quality. Nah, goals-nya itu mereka pengen dapat achieve employee system to continually monitor and report service, success, and failure. Terus achieve system to engineer and analyze new product quality. Kemudian achieve customer survey system to provide access to marketing personnel improvement. Nah, CSF di bagian operasionalnya itu ada seperti timely information, terus cutting edge IT, terus effective marketing intelligence. Jadi di sisi kanan itu ada CSF-nya operasional, di sisi kiri itu ada CSF-nya sisi dari strategi. Nah, kemudian ada DLP method. Jadi untuk menentukan CSF terbaik,
yang bisa menandakan keberhasilan suatu perusahaan, dibutuh juga metode yang bisa mengarahkan para manajer untuk mengambil keputusan CSF apa yang akan dipakai. Nah, DLP method ini membuat prosedur untuk menstrukturkan komunikasi grup agar efektif supaya dapat memecahkan masalah kompleks pada suatu perusahaan. Jadi tentunya memilih CSF itu bukan suatu hal yang gampang, bukan suatu hal yang mungkin seorang bos bisa memilih CSF apa yang tepat bagi perusahaannya. Jadi DLP method ini membantu mengumpulkan para ahli di perusahaan tersebut untuk membicarakan, untuk mensurvei dan menganalisa CSF apa yang sekiranya cocok untuk diterapkan di perusahaan ini. Karena CSF ini sangat penting ketika memang CSF ini sudah terpenuhi, berarti perusahaan itu sudah dianggap sukses. Nah, apabila ya CSF ini sudah terpenuhi tapi kok kelihatannya perusahaan ini tidak sukses, ya berarti CSF ini tidak tepat. Makanya DLP method membantu perusahaan untuk menentukan CSF apa yang tepat. Terus DLP method ini pendekatan sistematis yang menimbulkan opini-opini dari ahli secara kolektif. Nah, ini ada beberapa manfaat dari DLP method, yaitu reduce the effect of dominant expert by means of questionnaires, jadi pakai kuesioner. Kemudian reduce peer pressure by allowing expert to use their own independent judgment. Jadi tiap expert itu punya judgementnya masing-masing dan mereka itu independen dan mereka tidak terpengaruh oleh expert lainnya. Jadi mereka punya pandangannya masing-masing. Terus allow ideas and concept to be introduced to the group so that these ideas can be evaluated without prejudice. Jadi ide-ide yang muncul ketika nanti mereka berbicara dan mengemukakan ide tersebut itu tidak tidak dihakimi terlebih dahulu lah istilahnya gitu. Jadi memang dibuka dulu ide-idenya apa, didiskusikan dulu. Terus reduce range of opinions by a series of questionnaire rounds. Nah itu jadi kuesioner tuh nggak sekali aja, bisa 2 kali 3 kali terus menerus menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah ini tapi ada beberapa juga kelemahan dari DLP method. Yang pertama itu sangat sulit untuk dilakukan dan memilih ahli itu tidak semudah itu. Memilih ahli juga ya perlu tahu kalau mereka ahli atau tidak. Terus the questionnaire must be meticulously prepared and tested to avoid ambiguity. Yang pasti memang kuesionernya nggak boleh ambigu dan harus pasti. Jawabannya juga harus menuju ke suatu arahan yang tepat, dia nggak melenceng-melenceng. Kemudian the time requirement to do rounds of polling the expert. Nah ini butuh waktu juga untuk proses persiapan saat memilih chef itu kan perlu pendapat lagi, itu perlu waktu lagi. Terus is only as valid as the expert who make up the group. Ya mereka itu pendapat akhirnya itu valid selama expert itu ya memang valid juga gitu loh. Jadi mereka keterkaitan lah. Karena pendapatnya juga dari ahli-ahli tadi. Terus ignores disagreement so that artificial consensus might be achieved. Kemudian it does not always produce more accurate answer than other methods. Jadi DLP method ini tidak mengungkapkan bahwa dia tidak bisa menjamin juga mereka lebih akurat, metode ini lebih akurat dari yang lain. Terus it fails to meet the requirements required for scientific research and that the process is weakened by not allowing the experts to discuss issue. Terus it has validity and reliability issue. Jadi ada beberapa memang isu dari DLP method ini sendiri. Nah ini ada kekuatannya beda sama manfaat, tapi ini kekuatannya itu enable issue to be explored in an objective fashion. Jadi dia benar-benar objektif untuk menelaah sebuah masalah, menelaah sebuah isu. It may be most useful where opinions are being sought and where there little no role for evidence. Jadi benar-benar teknik mengumpulkan opini. Opini ini dikumpulkan dan dijadikan sebuah keputusan nantinya. Jadi DLP method. Terus it may be the best way to explore alternative and the pros and cons for each alternative. Terus it can utilize existing staff of a company who may be more expert than outside consultant. Nah itu dia. Jadi mungkin dia punya resource yang memang udah ahli dan bisa dimanfaatkan untuk menjalankan DLP method ini. Nah ini ada beberapa tahap explanation dan description-nya bisa dibaca sendiri sebenarnya di buku. Saya akan menyebutkan step-nya aja. Yang pertama itu memilih manajer. Nah, manajer ini catatannya adalah mereka expert atau ahli memang di bidangnya untuk menentukan CSF yang akan diambil. Kemudian send each expert in the group of questionnaire requesting what they feel are appropriate. Jadi mereka ditanyakan mengenai CSF apa yang kira-kira cocok untuk kasus-kasus tertentu, misalkan di departemen tertentu, di departemennya dia sebagai ahli, atau memang di satu perusahaan itu terus collect the questionnaire from the group, document, result, analyze, and prepare report. Ini mungkin agak sedikit sulit karena memang ini tahap yang sedikit abstrak karena mereka dari penerimaan itu
mereka harus menganalisis dan menyiapkan report. Akhirnya seperti apa? Nah, kemudian send the report and revise questionnaire to the expert. Seperti ini akhirnya menelaah dokumen dan melihat sisi-sisi apa sih yang belum terpenuhi atau memang masih kurang baik. Nah, kemudian repeat the step 3 and 4 until change in the CSF. Jadi di iterasi step 3 dan 4 itu muter terus sampai benar-benar CSF nggak ada yang berubah dan semuanya setuju. Gitu. Idealnya seperti itu. Ya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Ya, selanjutnya adalah metode balance scorecard, yaitu teknik yang digunakan oleh perusahaan untuk menerjemahkan strategi mereka ke dalam tujuan dan ukuran perusahaan. Next. Nah, di komponen balance scorecard ini ada 4, bakal dijelaskan lebih lanjut untuk berikutnya. Jadi untuk gambaran aja, yang pertama itu ada financial perspective, itu maksudnya apa yang harus ditunjukkan kepada stakeholder. Kemudian ada customer perspective, apa yang harus ditunjukkan pada customer. Kemudian internal perspective, dan learning and growth perspective. Dan semua itu adalah breakdown dari rencana strategis perusahaan. Next. Ya, untuk perspektif keuangan. Jadi ini adalah mengevaluasi bagaimana suatu perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan metode pengukuran secara finansial. Kelebihannya dapat digunakan untuk semua bidang perusahaan untuk memecah tujuan strategis ke dalam tingkat fungsional dalam departemen, sehingga tujuan strategis bisa mengkomunikasikan tujuan strategis yang penting dari setiap orang dalam organisasi, serta untuk mengetahui ketercapaian sebuah strategi bila membandingkan antara kinerja nyata dan dengan kinerja yang ditargetkan oleh perusahaan. Untuk kekurangannya, jika manajer memfokuskan upaya mereka secara eksklusif pada peningkatan kartu skor keuangan dengan mengesampingkan semua pertimbangan lain, maka dapat dengan mudah menyebabkan ketidakadilan pada sektor yang lain. Next. Ya, ini contohnya. Misal tujuannya kita untuk mengatur kontrol finansial. Untuk ukurannya biaya perawatan sebagai persentase perawatan dan biaya pengembangan proyek. Auto performnya 15%. Ini yang kinerja yang nyata, kemudian yang ditargetkan adalah 12%. Jadi sudah melampaui. Lalu untuk menjadikan proyek IT dapat menghasilkan profit. Ukurannya itu profit untuk karyawan. Actual performance-nya 2.700 US dollar, sedangkan yang ditargetkan itu 3.000 US dollar. Jadi masih yang actual belum mencapai yang target. Kemudian untuk biaya efektif itu rasio, menggunakan rasio budget proyek per biaya yang dikeluarkan untuk proyek, dan antara actual dan target, actualnya 1,1 dan targetnya 1,0. Itu contohnya. Next. Ya, selanjutnya untuk perspektif pelanggan, yaitu bagaimana perusahaan memperlakukan pelanggannya. Di sini ada 5 aspek utama menurut Kaplan, yaitu pengukuran pangsa pasar, yaitu pasar apa yang diambil oleh perusahaan. Kemudian retensi, yaitu penolakan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, tingkat penolakan. Kemudian pengukuran akuisisi pelanggan, melihat seberapa besar perusahaan dapat mendapatkan pelanggan baru. Kemudian ada kepuasan pelanggan, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap perusahaan, dan profitabilitas pelanggan, yaitu berapa besar keuntungan yang diberikan oleh pelanggan terhadap perusahaan. Next. Ya, ini contohnya. Misal tujuannya responsif. Untuk ukurannya itu diambil waktu untuk transaksi online. Yang ditargetkan 0,1 menit, tapi actual performance-nya itu 0,15 menit, jadi 0,05 menit lebih lambat. Kemudian tujuannya meningkatkan kualitas. Lah, untuk ukurannya itu kita menggunakan ketersediaan sistem untuk menyediakan kebutuhan proyek. Actual performance-nya 22,9 jam per hari, dan targetnya 24 jam. Jadi masih belum capai. Kemudian meningkatkan kualitas layanan lagi, ini juga bisa diukur dengan nilai kepuasan pelanggan. Misal kita memberi kuesioner kepada pelanggan, kemudian ada rate 1-10, actual performnya 6 pada yang ditargetkan
pelanggan itu puas sebanyak 8, jadi masih belum capai. Kemudian bisa juga jumlah proyek atau transaksi gagal per minggu. Targetnya sama sekali tidak ada transaksi yang gagal, namun ternyata masih ada kegagalan seminggu sebanyak 5 kali. Kemudian meningkatkan keefektifan biaya, yaitu biaya proses per transaksi bisnis itu 0,0002 US dollar, sedangkan targetnya hanya 0,01 US dollar. Itu contoh lihat dari perspektif pelanggan. Next. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan tentang perspektif selanjutnya, yaitu perspektif bisnis internal. Jadi perspektif ini mengidentifikasi proses bisnis internal apa yang harus diungguli perusahaan agar mencapai kesuksesan. Jadi ada 3 area yang dapat dimaksimalkan perusahaan, yaitu inovasi, operasi, dan layanan pasca penjualan. Untuk inovasi itu berarti mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan customer. Untuk operasi berarti bagaimana perusahaan memproduksi dan mengantarkan produk kepada customer. Sementara untuk post sale service itu bagaimana customer dilayani setelah melakukan pembelian produk. Next. Nah, ini contohnya dari perspektif bisnis internal. Jadi untuk ukuran ini di BSC berupa KPI. Jadi sebenarnya KPI ini satu tujuan bisa memiliki banyak KPI seperti yang ada di perspektif pelanggan tadi. Dan ini tujuannya misalkan untuk utilisasi aset. Itu dapat diukur dengan KPI persentase waktu penggunaan CPU dengan aktual performance 89% dan targetnya 90% sehingga dianggap kurang. Sementara untuk tujuan selanjutnya meningkatkan efisiensi biaya. KPI-nya rasio biaya investasi hardware atau software per Mbps. Aktual performance-nya 0,5 dolar, sedangkan target performance-nya 0,03 dolar. Bisa dilanjut aja. Kemudian untuk perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi bagaimana sebuah perusahaan mempertahankan dan terus menciptakan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Peningkatan ini biasanya diukur oleh banyak pengukuran berbasis karyawan, seperti pelatihan karyawan, kepuasan karyawan, dan retensi karyawan, sehingga karyawan lebih baik dalam layanan bisnis. Tapi sebenarnya tidak hanya berfokus pada karyawan yang ada pada perusahaan, bisa pada yang lain seperti aset yang ada pada perusahaan. Lanjut. Ini contohnya, yaitu tujuannya misalkan mempelajari sistem baru. KPI-nya rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan IT. Aktual performance 28 hari, target performance-nya 20 hari sehingga tercapai. Terus tujuan kedua, implementasi sistem baru. KPI-nya rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan IT. Misalkan aktual performance 95 hari, sedangkan targetnya 75 hari sehingga tidak tercapai. Lanjut. Kemudian ini konsolidasi BSC dengan CSF. Jadi dalam membentuk BSC itu juga harus diperhatikan CSF dari suatu perusahaan, tidak bisa asal-asalan. Jadi misalkan di gambar sebelah kiri ini ada strategi, yaitu meningkatkan ketanggapan. Sementara CSF dari strategi itu adalah identifikasi penyebab keterlambatan. Dan BSC yang muncul bisa berupa informasi dan sistem yang dibutuhkan perusahaan. Jadi kombinasinya itu memberikan penilaian untuk memprioritaskan peluang sistem informasi dan membantu tercapainya strategi bisnis. BSC untuk mengetahui cara mengukur keberhasilan dan strategi, CSF untuk mengidentifikasi aktivitas untuk membantu strategi. Lanjut. Sekarang mau ke study case, mungkin dijelaskan oleh Nimas lagi. Next. Nah, langkah pertama untuk melakukan study case ini, seperti yang dijelaskan, kita perlu adanya data, yaitu kita bisa menggunakan metode Delphi, yaitu kita membutuhkan suara dari para ahli. Jadi kita tadi mengambil case Excel, jadi para ahli Excel yang sudah berkecimpung lama di
bagian Excel ini untuk dimintai pendapat untuk mengisi kuesioner. Dan ini setelah menyebarkan kuesioner, terus kuesioner tersebut dikumpulkan untuk dilakukan analisis. Next. Nah, di sini ada 2 critical success factor dan strategi. Jadi ada critical success factornya itu ada rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, kemudian pangsa pasar, retensi pelanggan, kepuasan pelanggan, akuisisi pelanggan, profitabilitas pelanggan, proses inovasi, lalu kemudian operasi, layanan purna jual, kepuasan karyawan, retensi karyawan, dan produktivitas kerja. Strategi mereka adalah meningkatkan rasio likuiditas, kemudian menurunkan rasio solvabilitas, meningkatkan rasio profitabilitas, pangsa pasar diperluas, retensi pelanggan ditingkatkan, kepuasan pelanggan ditingkatkan, akuisisi pelanggan ditambah, kemudian profitabilitas pelanggan ditingkatkan, kemudian proses inovasi terbaru, operasi diperluas, layanan purna jual ditingkatkan, kepuasan karyawan, retensi karyawan, dan produktivitas pekerja ditingkatkan. Next. Ya, jadi ini ada balance scorecard. Ini cara bacanya dari kanan ke kiri, kemudian dari keuangan kembali lagi ke pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi balance scorecard ini mereka saling berkaitan. Jadi ada pembelajaran dan pertumbuhan ini terdiri 3 segmen, ada kepuasan karyawan ditingkatkan, retensi karyawan ditingkatkan, dan produktivitas pekerja ditingkatkan. Kemudian proses bisnis internal, ini ada proses inovasi terbaru, proses operasi diperluas, dan layanan purna jual. Kemudian pelanggannya, pangsa pasar, retensi pelanggan ditingkatkan, kepuasan, akuisisi, dan profitabilitas ditingkatkan. Kemudian keuangan, rasio likuiditas ditingkatkan, tapi rasio solvabilitas diturunkan, dan rasio profitabilitas ditingkatkan. Next. Ya, jadi ini KPI-nya. Kita mau dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dulu, yaitu kepuasan karyawan ditingkatkan. Lah, perform indikatornya itu dari persentase karyawan, bisa dapat dari kuesioner tadi, yang setuju dengan kepuasan yang diberikan XL kepada karyawan. Lah, gimana strateginya untuk bisa meningkatkan itu, yaitu memberikan fasilitas kepada karyawan untuk menunjang pekerjaan. Kemudian retensi karyawan. Jadi retensi itu kesetiaan yang selalu dijaga oleh karyawan. Jadi persentase karyawan yang setuju dengan kesetiaan yang selalu dijaga oleh XL kepada karyawan. Gimana caranya XL itu tetap bisa mempertahankan karyawannya itu dengan memberikan gaji, tunjangan, dan reward. Kemudian untuk produktivitas pekerja ditingkatkan, itu KPI-nya itu persentase karyawan yang setuju mengenai produktivitas yang dilakukan oleh para karyawan terhadap perusahaan. Jadi bagaimana XL bisa membantu para karyawan ini untuk meningkatkan produktivitas, yaitu bisa perusahaan memperhatikan keutamaan karyawan dalam melakukan pekerjaan seperti itu. Next. Lah, untuk yang proses bisnis internal ini kan ingin membuat proses inovasi yang baru. KPI-nya itu banyaknya produk atau inovasi yang dihasilkan. Jadi harus makin banyak. Caranya itu ya dengan develop produk itu sendiri. Sedangkan untuk operasi itu peningkatan jumlah BTS. Lah, BTS itu kenapa semakin banyak BTS yang tersebar di seluruh Indonesia, maka jaringannya itu semakin luas seperti itu. Kayak layanan purna jual. Jadi itu orang yang menggunakan kartu XL seperti itu, kemudian jumlah penanganan terhadap keluhan pelanggan, KPI-nya, strateginya itu adalah semakin cepat menanggapi keluhan-keluhan yang dialami oleh pelanggan itu sendiri. Next. Lah, kemudian yang selanjutnya itu dari pelanggan, pangsa pasar diperluas strateginya. Jadi KPI-nya itu pada satu pelanggan yang setuju kalau misalnya pangsa pasar yang dimiliki XL itu untuk produk-produk yang ditawarkan oleh XL. Inisiatif strateginya itu
menguasai pasar di bidang telekomunikasi dan jaringan dengan menambahkan BTS, maksudnya menambah jaringan. Jadi semakin luas dia cakupannya, maka semakin banyak orang yang mau memakai XL. Retensi pelanggan, itu pada pelanggan yang setuju retensi pelanggan dijalankan oleh XL menjaga kesetiaan para pelanggan terhadap produk XL, yaitu bisa memberikan bonus kepada pelanggan yang sudah loyal atau pada pelanggan baru. Kemudian kepuasan pelayanan ditingkatkan. Pelanggan, persentase pelanggan yang setuju mengenai kepuasan terhadap produk atau diberikan XL kepada pelanggan, menciptakan harga yang terjangkau. Jadi strateginya itu seperti itu, menjaga kualitas dan kecepatan dan mendistribusikan nomor. Lalu akuisisi pelanggan ditambah, jadi KPI-nya itu jumlah pelanggan yang terus bertambah. Ya, jumlah pelanggan. Inisial strateginya, salah satunya yang sudah dilakukan XL itu mengakuisisi Axis. Jadi pelanggan dari Axis itu kemudian jadi milik XL juga. Otomatis XL punya lebih banyak pelanggan. Kemudian untuk profitabilitas pelanggan, itu peningkatan profit perusahaan. Lah, kalau misalnya semakin banyak produk yang terjual, maka profit bisa meningkat. Itu strategi yang dilakukan. Jadi dengan banyak pelanggan, banyak juga profit yang didapatkan. Next. Ya, kemudian yang keuangan ini, rasio likuiditas meningkat. Jadi kalau misal meningkat, rasio lancar dan rasio cepat. Jadi KPI-nya itu ada rasio lancar dan rasio cepat. Dan ini cukup satu inisiatif strategi, ini bakal bisa dijelasin nanti. Kemudian menurun untuk mengurangi risiko hutang. KPI debt to asset ratio dan debt to equity ratio KPI-nya. Jadi maksudnya apa? Rasio solvabilitas ini adalah suatu hutang yang intinya banyak perusahaan yang terkena dampaknya daripada pemegang saham. Kalau semakin tinggi, maka semakin tinggi resiko pula perusahaan itu banyak utangnya, dan itu nggak baik. Jadi harus diturunkan. Kalau rasio profitabilitas ini sehingga aset yang diinvestasikan lebih kecil dibandingkan dengan pengembaliannya. Jadi kalau misalnya meningkat, maka aset yang diinvest maka yang kembali ke kita itu pasti lebih besar daripada aset yang diinvest. Seperti itu. Lah, inisiatif strategi itu mengurangi training untuk karyawan. Jadi kalau misal tadi ya di balance scorecard, Mas coba balik ke balance scorecard. Ya, maksudnya gini, dengan karyawan yang puas dengan perlakuan XL, nyaman dengan keadaan XL, mereka mendukung adanya proses bisnis internal yang mumpuni. Mereka jadi termotivasi untuk membuat inovasi terbaru. Seperti itu. Kemudian, jika proses bisnis internalnya lancar, inovasi bertambah, kemudian BTS jaringannya semakin bertambah, pelanggan pasti akan bertambah juga. Kemudian di keuangan, jika pelanggan mulai meningkat, profit juga meningkat, maka keuangannya akan cenderung lebih stabil. Lah, apa hubungannya keuangan ke pembelajaran pertumbuhan? Kalau misal keuangan lancar, keuangan tinggi, profit tinggi, maka keuangan ini bisa digunakan untuk membantu karyawan meningkatkan soft skill atau mungkin hal-hal lain, peningkatan gaji, kemudian reward, seperti itu. Lah, tapi tadi saya bilang, kenapa kok inisiatif strateginya itu adalah tidak ada training untuk pegawai. Karena di XL yang sekarang ini, jadi mereka itu asetnya itu, aset yang mereka tanam lebih besar daripada pengembaliannya. Otomatis kayak uang yang di dia itu lebih sedikit, tapi dia yang keluar itu banyak. Dan kalau misalnya digunakan untuk pelatihan soft skill, itu juga penting. Tapi lebih ke kembali lagi, saya tadi bilang ada rencana strategis perusahaan. Jadi XL ini adalah perusahaan yang cost leadership. Jadi apa? Dia menjual produk semurah mungkin, tapi banyak. Jadi
itu caranya dia menggapai keuntungan. Jadi dia lebih mengutamakan di bidang perluasan pelanggannya. Jadi pelanggannya harus dibanyakin, lebih mending intinya lebih baik saya mengeluarkan uang untuk penambahan BTS, penambahan sistem seperti itu daripada mentraining karyawan. Oke, sampai situ. Kemudian next setelah KPI. Apa ini? Ya, udah selesai. Mungkin Mas bisa share pertanyaan ya? Iya, pertanyaan ya, Mas? Iya. Dokumennya. Sudah. Ya, udah. Dari Rifja dulu. Ya. Jadi pertanyaan pertama, how many CSF do you think a firm can have? Nah, sangat tergantung memang dari kebutuhan perusahaan itu sendiri. Mungkin jika sebuah perusahaan memiliki banyak departemen dan mereka memutuskan untuk membuat CSF untuk masing-masing departemennya, maka karena ada banyak CSF yang terbentuk. Nah, tapi poin terpenting adalah CSF ini dipilih berdasarkan kriteria yang paling sesuai dan yang akan menyatakan kesuksesan suatu perusahaan jika terpenuhi. Jadi banyak atau tidaknya CSF itu sangat-sangat ya relatif, tergantung kebutuhan dari sebuah perusahaan. Jadi nggak ada angka pasti buat sebuah CSF itu berapa. Terus nomor 2 bisa ke bawah. What would be the difference between a CSF at the strategic level of the organization and the operational level of the organization? Nah, jadi pada ranah strategis CSF lebih mengarah kepada kesuksesan atau perusahaan secara keseluruhan pada ranah strategis. Nah, jika pada sisi operasional lebih bervariasi dan menggambarkan keadaan ideal suatu operasional pada perusahaan. Nah, overall operation plan dapat dijelaskan sebagai CSF strategik dan ketika sukses faktor dilihat sebagai CSF operasional. Bawah mungkin. Nah, ini contohnya tadi yang sama seperti yang saya terangkan tadi, yang bagian kiri ini itu CSF buat strategis. Yang paling kanan itu ketika CSF buat operasional. Jadi bisa dilihat dari kata-katanya pun berbeda. Nah, di paling kiri ini memang kata-kata yang strategis, develop the highest quality in service offered in industry. Memang sedikit abstrak dan harus dijabarkan lebih dalam. Apa sih yang maksudnya highest quality in services itu apa sih? Nah, terjawab di CSF-nya operasional. Misalkan bisa dicontohkan sebagai timely information, terus cutting edge IT, terus effective marketing intelligence. Itu. Lanjut nomor 3. Terus, why is choosing the experts when using the DLP method critically important? Why not just use staffers? Nah, expert di sini dipilih karena mereka memiliki keahlian di semua area di perusahaan dan diasumsikan mereka mengetahui CSF apa yang relevan dan terbaik untuk suatu perusahaan. Nah, di sini saya ambil dari buku. Di bagian 1 step pertama ini, step paling pertama adalah select a group manager experts to determine CSF. Jadi these experts should be knowledgeable or have expertise in all areas of the firm. They should also be kept anonymous from one another. Jadi memang kalau misalnya cuma staff biasa yang mereka pengetahuannya tidak dalam, nanti CSF-nya juga tidak akan relevan dan tidak akan mendalam juga, tidak akan menggambarkan kesuksesan suatu perusahaan. Terus nomor 4, can the Delphi method used in the balance scorecard method? Bisa, karena pada konsep DLP method adalah mengembangkan pendapat ahli untuk mengambil keputusan. Nah, dalam halnya balance scorecard bisa digunakan untuk mengambil keputusan berupa apa saja yang harus diisi pada setiap bagian balance scorecard misalkan, atau hal lain yang terkait pengambilan keputusan pada balance scorecard. Misalkan tadi balance scorecard juga hubungannya sama CSF. Ketika nanti dia mau ambil CSF dipakai Delphi method ini bisa, tapi ketika nanti diaplikasikan lebih jauh saat menyusun balance scorecard itu juga bisa karena memang pendapat kolektif ahli ini diperlukan di banyak bidang di perusahaan. Nah, bisa dilihat saya kutip ini, the Delphi method is a systematic approach which evokes collective expert opinion. Jadi expert opinion ini bisa dipakai di mana aja dan tahap-tahap Delphi method itu bisa disesuaikan dan bisa diterapkan di banyak tempat. Ya, boleh selanjutnya mungkin nomor 5. Siap. Selanjutnya nomor 5, what is meant by the term perspective in balance scorecard method? Jadi
perspektif itu maksudnya apa? Itu sudut pandang dari tiap-tiap area, di mana tiap area menunjukkan sekumpulan kriteria atau metode pengukuran untuk menspesifikkan dan mengevaluasi kinerja dari perusahaan, mengenai di mana sebenarnya performa dari perusahaan itu berada, dan juga mencapai strategis apa yang ingin dicapai perusahaan tersebut. Gitu. Kemudian, why should the four perspective of the balanced scorecard method be viewed as being a continuum? Jadi continuum itu sesuatu yang saling berkaitan dan tidak bisa dilepaskan. Seperti itu, tidak bisa hilang salah satu. Jadi faktor penting yang mengikat balanced scorecard itu sama-sama dan keseimbangan proses suatu faktor penting untuk kesuksesan. Dalam kenyataan bahwa beberapa pengukuran yang digunakan dalam metode balanced scorecard adalah indikator utama. Kalau misalnya kita lihat di bawah ini, nah seperti ini, bisa dilihat dari panah yang sebelah kanan sendiri, training employees which leads to. Kalau misal kita melatih, let's say kita adalah suatu provider, kemudian kita melatih customer service misalnya, bagian customer service. Kalau misalnya kita latih dengan baik, maka customer service pasti bisa melayani pelanggan dengan lebih baik juga. Jika kita melayani pelanggan dengan baik, kemudian konsumen pasti, oh iya, ini enak nih, maksudnya ketika saya ada masalah, solusinya bisa cepat dan memuaskan. Kalau misal pelanggan bertambah, bisa jadi pelanggan itu mulai percaya kepada produk yang dijual oleh provider ini, dan dia kalau sudah loyal bisa meningkatkan sales dan profit. Akan lebih baik lagi jika dia bercerita ke teman-temannya, oh ini loh, saya beli produk itu penanganannya ketika ada masalah itu sangat cepat. Jadi seperti itu. Dan dengan more sales and profits, kalau misal sales kita semakin banyak, itu bisa digunakan untuk mentrain employee lagi, diberi pelatihan, diberi seminar untuk pelatihan, seperti itu. Kemudian lanjut, ini ada konsep questions. Where do we go to determine CSF? Oke. Jadi kalau lihat dari gambar ini, yang tahap 1, yang ini, analisis eksternal mengenai kompetisi dan ancaman. Jadi diperiksa berdasarkan banyak faktor. Ini kan di mana kita bisa mendetermine critical success factor, yaitu bisa dari faktor ekonomi, sosiologi, politik, perilaku pesaing, dan teknologi. Yang tahap 1 itu maksudnya kita pasti ada saingan kan, dan kita cari tahu kekuatannya apa, sehingga kita dapat mencari tujuan untuk memenuhi tantangan atau melampaui mereka. Kemudian kelemahannya apa, kita bisa memanfaatkan keunggulan kita dan memperbaiki posisi kita. Ini buat contoh itu reservasi penerbangan. Kalau misal ada penerbangan A sama B, kemudian yang A ini memiliki reservasi online yang baik. Nah, hal itu akan menjadi kelemahan TI yang harus juga mengembangkan daftar CSF. Maka yang B ini, wah aku juga harus bisa sistem reservasi online yang lebih cepat dan lebih baik dari dia. Kemudian yang 2, menganalisis secara internal, yaitu atau kesempatan dari eksploitasi yang ditemukan dalam tahap 1, yaitu analisis eksternal. Pada langkah ini harus mengetahui kekuatan internal dari perusahaan itu bagaimana. Contohnya sumber modal investasi perusahaan penerbangan yang disebut dalam tahap 1 tadi mungkin tidak mampu melakukan investasi cepat dalam reservasi online, tapi mungkin mereka bisa meningkatkan telepon yang ada dan sistem reservasi bandara untuk memenuhi penantang kompetitif mereka yang memiliki sistem online yang lebih baik. Jadi misal kita tidak bisa mencapai tersebut, kita coba cari celah yang lain yang mungkin kita bisa ada kelebihan di situ. Kemudian, how does the Delphi method help in determining CSF? Jadi, sekelompok ahli itu menentukan CSF. Kemudian, mereka membagi para ahli ke beberapa kelompok kuesioner dan minta pendapat tentang keterkaitan dengan CSF. Kemudian, setelah itu dikumpulkan, dianalisis, dan dibentuk laporan, lalu dikirim laporan kepada para ahli, kemudian mengulangi langkah C sampai D hingga perubahan pada CSF berhenti. Jadi
Kalau direvisi kembali lagi ke poin. Ya, terus pertanyaan selanjutnya, how would you design the steps in the Delphi method process to determine advances in IT? Jadi untuk menerapkan metode Delphi dalam proses IT itu hampir sama. Jadi yang pertama ini menunjuk ahli. Jadi ahli yang dimaksud ini bisa dari manajemen atas ataupun ataupun ahli IT yang bersangkutan. Kemudian ahli-ahli tersebut dibagi menjadi kelompok kecil sama mengumpulkan hasil diskusi kelompok, melakukan analisa dan membuat laporan juga, mengirim laporan tersebut kepada ahli untuk dilakukan revisi. Itu terus diulangi sampai tidak ada perubahan dokumen. Terus bisa di bawah. Nomor 4 selanjutnya, what are 4 of the advantages of the Delphi method? Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, manfaat-manfaat Delphi method itu yang pertama mengurangi efek dari dominasi para ahli. Yang kedua mengurangi tekanan dengan memungkinkan para ahli untuk menentukan pilihan secara independen. Yang ketiga memungkinkan ide dan konsep yang akan diperkenalkan kepada kelompok sehingga dapat dievaluasi tanpa ada prasangka. Yang keempat mengurangi pendapat yang dipinggirkan dengan serangkaian putaran kuesioner. Dan pertanyaan selanjutnya, what are 3 strengths and 3 weaknesses of the Delphi method? Seperti yang dijelaskan tadi, kelebihan Delphi method yang pertama memungkinkan masalah dieksplorasi dengan cara yang objektif karena anonim. Cara ini mungkin merupakan cara yang paling baik untuk permasalahan yang membutuhkan banyak pendapat. Kemudian yang ketiga merupakan cara yang paling baik untuk mengeksplorasi alternatif dan pro kontra yang ada pada setiap alternatif. Sementara untuk kekurangan metode Delphi, yang pertama memungkinkan masalah akan dieksplorasi dengan cara yang ini bukan kekurangannya. Di scroll lagi. Yang ini bukan kekurangannya. Tadi tulisannya gitu. Di Word yang satunya nggak ada. Ada di sini. Kalau nggak dilanjut aja dulu. Dilanjut aja ya. Dokumennya di-share juga kan. Terus pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 6. What are 4 perspective of the balanced scorecard method? Explain each. Jadi seperti yang dijelaskan tadi ada 4 perspektif dari BSC. Ini yang pertama keuangan. Perspektif ini berfokus pada apa yang ditunjukkan pada stakeholder. Jadi mengevaluasi perusahaan dari segi finansial. Kemudian perspektif pelanggan. Perspektif ini berfokus pada apa yang harus ditunjukkan pada pelanggan. Jadi mendefinisikan bagaimana perusahaan memperlakukan pelanggannya. Kemudian perspektif bisnis internal. Perspektif ini berfokus pada proses bisnis yang dijalankan perusahaan. Ini mendefinisikan proses bisnis apa yang harus diungguli untuk mencapai kesuksesan. Kemudian perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini berfokus pada bagaimana perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Ini mendefinisikan bagaimana perusahaan mempertahankan dan menciptakan pertumbuhan. Selanjutnya. Ya, yang ketujuh, since both CSF and the balanced scorecard method use value driver to improve organization performance, what is the difference between the two methodologies? Jadi, yang CSF ini kinerja yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan. Kemudian untuk balanced scorecard itu teknik yang digunakan untuk menerjemahkan strategi mereka ke dalam tujuan dan satuan pengukuran. Jadi ya, kemudian what is the difference between leading indicators and lagging indicators? Jadi lagging indicators ini untuk pengertiannya berorientasi pada hasil akhir, mudah diukur namun sangat sulit untuk dilakukan perbaikan. Sedangkan untuk
leading indicator. Pada umumnya berorientasi pada input, rumit untuk diukur namun mudah dipengaruhi intervensi. Jadi saya cuma menyebutkan 5 poin saja. Jadi are actionable tadi, bisa diprediksi dan relevan to objective. Kalau yang lagi ini are retrospektif. Kemudian yang ini yang diukur adalah masukan atau input dan kondisinya. Sedangkan yang lagging ini adalah mengukur outputnya. Kemudian yang ini give indication of system condition. Jadi memberi indikasi terhadap kondisi sistem yang sekarang. Yang lagging itu mengukur kegagalan sistem. Kemudian measure what might go wrong and why, mengukur apa tidak benar, keliru dan mengapa. Kemudian yang ini measure what has gone wrong, jadi mengukur apa saja yang sudah keliru. Kemudian tanya if of our organizational needs change. Jadi bedanya yang leading ini terkesan dinamis, tapi yang lagging ini terkesan statis gitu. Why should the use of the balanced scorecard method begin with an organization strategic plan? Jadi kita harus mengetahui fondasinya perusahaan itu dulu, yaitu rencana strategi organisasi. Sedangkan balance scorecard itu tadi adalah suatu strategi yang sudah di breakdown dari rencana strategi organisasi ini. Kenapa di breakdown? Jadi kalau di breakdown itu lebih mudah dicapainya, lebih terlihat untuk dicapai. Kalau misalnya hanya menjangkau memperluas itu seperti apa, harus lebih didetailkan lagi. What are some of the advantage of the balanced scorecard method? Jadi keunggulannya itu bisa motivasi personel untuk berpikir dan bertindak strategis, menghasilkan program kerja yang menyeluruh dan menghasilkan bisnis plan yang terintegrasi. Jadi dari banyak perspektif itu bisa memudahkan untuk pemetaan, lebih tepatnya seperti itu. Udah bisa diakhiri. Udah ya berarti. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan nanti pada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Jadi stop recording. Hang apa ya kali ya? Coba di stop recording.